رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatina Allah yursilu mithla thawaba qiraatina la arwahi abaina wa jadadina mahatina jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa syekhina wa ruh mu'allaf hadzal kitab wa sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid darain kama nakrauha aidan min Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawajina hadhihi niyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para guru, para asatidzah, bapak hadirin dan ibu-ibu hadirat, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Ramadan 1445 Hijriah Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Senin 28 Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 April 2024. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian yang ke-8 terakhir di bulan suci Ramadan tahun ini. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah tercatat di sisinya sebagai tambahan amal soleh kita di bulan suci Ramadan yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut yang berasal dari Al-Quranul Karim Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Halaman 29 nomor 2 masih berkenaan dengan apa ini? Dengan persoalan yang ketiga, persoalan pokok rukun iman di kalangan Nasoro, yaitu yang keempat tentang tentang disalibnya dan dibunuhnya Nabi Isa yang mereka akui sebagai anak Tuhan. Jadi Allah Tuhan rela anaknya disalib dan dibunuh oleh manusia lah. Untuk apa itu? Untuk menebus dosa. Dosa siapa? Dosa anak cucu Adam. Jadi yang berdosa Nabi Adam, kemudian anak cucunya dapat dosa warisan. Supaya dosa warisan ini tidak terus melekat pada anak cucu Adam, maka anak cucu Adam itu harus mengimani, mengiktikadkan kalau disalib dan dibunuhnya itu demi untuk apa? Menghapus dosa. Nah ini kemarin dikatakan rumit ini, rumit. Nah rumitnya itu nanti ini ada jawaban ini. Ada persoalan-persoalan yang harus dijawab bagi mereka yang meyakini kepercayaan seperti ini.
Nah, sebelum kita membaca yang nomor 2 ini, nah ini kan adanya keyakinan seperti ini setelah Nabi Isa dibunuh gitu. Setelah Nabi Isa disalib. Dan Nabi Isa kan ini nabi yang terakhir. Nah, dulu sebelum Nabi Isa disalib, nah, berarti apa? Bagaimana dosa tuh? Gitu. Dosa umat gitu, dosa umat sebelum adanya Nabi Isa. Nah, kan katanya dihapusnya ini kalau manusia itu mengimani kalau Isa itu disalibnya karena untuk apa? Nah, dulu sebelum Nabi Isa, ya umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, kan sebelum Isa disalib. Nah, imannya gimana orang bulan lah gitu. Nah, kalau yang iman setelah Nabi Isa kan namanya iman kalau Nabi Isa. Nah, sedangkan sebelum Nabi Isa kan Nabi Isa belum ada. Ini kan rumit jawabannya itu. Itu diantara kerumitan-kerumitan. Tentu bukan kita yang jawab. Kita hanya nanya gitu, dan nanya silakan jawab gitu. Nah, itu kerumitan. Nah, kemarin sebelum yang nomor 2 ini diterangin apa yang dimaksud dengan dosa itu. Nah, semua orang udah pada paham kalau dosa itu adalah apa? Dosa itu adalah apa? Ya, menyimpang gitu. Mukhalafah itu bahasa Arab, menyimpang dari perintah Allah dan perintah seorang yang Allah perintah untuk kita mengikuti perintahnya, yaitu apa? Rasul. Menyimpang dari perintah Allah dan menyimpang dari perintah Rasulullah. Ya. Nah, itu menyimpang. Artinya menyimpang dari perintah, tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak melaksanakan perintah orang yang Allah suruh ikuti perintahnya, itu Rasul. Itu dosa. Atau sebaliknya, menyimpang dari larangan. Ya, artinya menyimpang dari larangan, melanggar larangan Allah dan melanggar larangan orang yang Allah perintah untuk kita jauhin, yaitu Rasulullah. Ya, baik itu i'tiqad, ya, perintah dan larangan itu, atau ucapan atau perbuatan. Yang apabila kita melanggar itu dosa. Nah, dosa itu, ya, nah itu bisa mempengaruhi kehidupan manusia di dunia. Pengaruh daripada dosa itu kalau dia nggak tobat, sayyi'ul khuluq gitu, ya, akhlaknya buruk. Itu di dunia, ya. Nanti lagi di akhirat akan diazab. Kalau memang dosa itu tidak minta ampun kepada Allah, ya, sampai mati. Ya. Nah, caranya minta ampun. Nah, kecuali dosa syirik. Kalau dosa syirik minta ampun pun tidak diampuni, kecuali dengan cara beriman. Nah, itulah pengertian dosa. Nah, jadi dosa semacam itulah yang Allah hapus apabila kita iman bahwa Isa itu, ya, dibunuh dan disalib dan dibunuhnya itu, ya, oleh Bapaknya untuk menghapus. Kalau kita nggak beriman berarti dosa kita nggak terhapus. Kira-kira begitu. Nah, sekarang nomor 2. Ya, pertanyaan kita nomor 2 tadi. Kalau yang tadi kan pertanyaan, kalau umat sebelum Nabi Isa diampuni dosanya dengan cara apa? Karena kan Isanya belum lahir. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua begini. Laukana Rabbu tabaraka wa ta'ala kaffara khotoya bani adama bisul bisayyidil masihi wa qatlihi haitsu ja'ala dzalika bida'an laha minal azabi lama kana li su'alil anbiya'i rabbahum al maghfirata min ma'nan gitu, ya. Apabila benar Allah Ta'ala sebagai Tuhan Bapa, ya, telah menghapus dosa-dosa anak cucu Adam dengan sebab, disembelih disalib dan dibunuhnya Isa sebagai bidah itu artinya penghapus, ya, tebusan daripada azab. Kan dosa itu tadi azab, ya.
Nah, kalau memang kita iman bahwa Isa itu disalib dan dibunuh untuk menghapus dosa kita, ya. Nah, maka lamakana li su'alil anbiya, maka para nabi itu enggak perlu minta ampun. Bukan hanya nabi, kita pun nabi-nabi, sebab yang ada di Al-Qur'an yang ada kisah kan nabi-nabi itu minta ampun. Ya. Nabi Adam yang pertama kali, Nabi Adam sendiri kan minta ampun. Ya, ketika menyadari kesalahan langsung minta ampun. Nabi Nuh minta ampun. Nabi Ibrahim minta ampun. Nabi Musa minta ampun. Karena masing-masing nabi kan menganggap punya salah. Seandainya dosa itu terhapus hanya dengan sebab mengimani kalau Isa itu dibunuh untuk menghapus, nggak usah pakai minta ampun. Ya, itu kan dosa udah diampunin, buat apa? Nah, ya, jadi nggak perlu lagi minta ampun. Tapi fakta dan buktinya mereka minta ampun. Ya, makanya kalau memang benar itu, kalau memang benar terhapusnya dosa, cukup gitu dengan mengimani bahwa Isa itu disembelih, disalib untuk, nggak perlu minta ampun. Nah, kan dosa itu udah dihapus, buat apa minta ampun? Nah, itu namanya abas. Artinya abas, sia-sia. Atau dengan kata lain tahsil hasil. Apa itu tahsil hasil? Sesuatu yang udah kita dapati udah nggak perlu kita minta. Kalau udah dapat, ente masih minta buat apaan? Kan sayang-sayang waktu, sayang-sayang tenaga, sayang-sayang pikiran. Itu namanya abas. Ya, sesuatu yang udah ada nggak usah minta. Kan kita minta itu sesuatu yang belum ada. Kalau udah ada, ya, udah ada, minta buat apa? Nah, itu kan abas namanya. Nah, inilah, ya. Jadi di sini dikatakan apabila dosa manusia terhapus cukup dengan iman disalibnya Isa itu sebagai tebusan. Jadi, nah, maka apa di sini? Lamakana li su'alil anbiya'i rabbi lamakana li su'alil anbiya'i rabbahumul maghfirata min makna. Niscaya para nabi ketika minta ampun kepada Allah enggak ada artinya. Qad yakunu min babil abas. Artinya enggak ada artinya, sia-sia. Kenapa sia-sia? Atau karena tahsil hasil, sesuatu yang ada ya enggak usah pakai minta lagi. Buktinya apa faktanya? Faktanya Nabi Adam minta ampun. Mana itu, ya? Oh. Wa hadza Adam, contoh Nabi Adam itu sendiri. Auhallahu ta'ala ilahi bi kalimatit taubati wal istighfar. Adam itu sendiri ketika menyesali dosanya, maka Allah ajarin bagaimana kata-kata yang harus ia ucapkan agar supaya Allah ampuni dosanya. Ya, mana itu? Yaitu demikian juga faqalah, setelah Allah ajarin sigoh istighfar, maka Adam mengucapkan itu. Demikian juga istrinya Hawa. Fataballahu alaihima, gara-gara Adam minta ampun dengan sigot yang Allah ajarin, maka Nabi Adam dan istrinya Hawa Allah terima tobat. Taballah, Allah terima tobatnya. Nah, itu ya di dalam Quran, yaitu suratul Baqarah ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam menerima dari Allah kalimat artinya untayan kata-kata istighfar, ya. Dengan ucapan itu Allah terima, ya. Apa itu ucapan yang ntar ada? Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Maha banyak penerima taubat, dan Allah banyak belas kasihnya. Nah, mengenai kalimat yang Allah ajarin supaya Nabi Adam baca, yaitu apa? Qala keduanya mengucapkan, ya, kalimat yang Allah ajarin. Keduanya itu Adam sama Hawa. Inilah kalimatnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
khasirin. Nah, ini kalimatnya ini ada dalam suratul A'raf ayat 23 ya. Nah, kalau yang tadi itu Allah ajarinnya ada dalam surat Al-Baqarah 37. Adapun kata-katanya, kata-kata istighfar taubat itu ada dalam surat A'raf ayat 23. Nah, itulah Adam minta ampun karena merasa dosa minta ampun. Nah, kalau memang terhapus dengan apa itu? Dengan mengimani kalau Allah ya apa itu menyerahkan anaknya disalib, nggak perlu minta ampun. Kok kenapa susah-susah minta ampun? Ya. Yang kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Adam, Nabi Nuh yang minta ampun. Yaqulu, Nabi Nuh berkata, taliban al-maghfirata lahu wa liwalidayhi walil mu'mini wal mu'minat. Bahkan Nabi Nuh itu minta ampun bagi untuknya dan untuk kedua orang tuanya. Bahkan Nabi Nuh minta ampun buat umatnya yang beriman. Kayak model gitu ya, Allahumma gfir. Baik yang beriman laki-laki ataupun perempuan. Ya. Oh, mana itu kisahnya Nabi Nuh minta ampun kepada Allah? Yaitu firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 82. Wallazi atma'u ayyaghfirli khoti'ati yaumiddin. Wallazi atma'u, dialah Allah yang aku harap. Atma'u artinya aku harap, aku tomak kan. Dialah Allah yang aku harap mengampuni dosa-dosaku di hari kiamat, ya. Nah, itu kan dosaku, minta ampun buat dirinya. Kemudian buat siapa lagi? Ya, buat orang tuanya, buat muslimin muslimat. Nah, itu ada dalam surat yang lain. Itu Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nah, kemudian setelah itu datang Nabi Musa. Ini kan namanya semua ulul azmi minar rusul setelah Nabi Adam. Sekarang giliran Nabi Musa. Ya, setelah mengakui dirinya dosa, ya. Pernah ya nampar orang mati. Kan dosa tuh, ya. Nabi Musa nih, apa doanya Nabi Musa? Istighfar Nabi Musa, minta ampunnya Nabi Musa, yaitu apa? Robbi ini zolamtu nafsi. Ya Allah, aku telah menzolimi diriku. Nah, arti menzolimi diriku berbuat dosa, diriku berbuat dosa, melanggar yang Allah, ngerjain yang Allah larang. Ya. Maka faghfaralahu, Allah ampuni dosanya. Jadi diampuni dosanya bukan lantaran iman sama Isa itu bukan, karena diminta ampun, bukan karena ya iman kalau Isa itu disalib buat menebus dosanya, bukan, karena minta ampun sungguh-sungguh. Innahu, sungguhnya Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. 16 suratul Qasas. Nah, kemudian Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam, setiap nabi punya kesalahan-kesalahan sendiri yang mereka itu sendiri nganggap itu dosa, padahal Allah udah ampuni. Itu Nabi Daud alaihissalam, ya. Masya Allah, ya. Nabi Daud udah punya istri 99. Pengen atu lagi. Nah, walaupun boleh, ya. Ya, boleh karena Nah, ini kan syariat mereka. Kalau ente syariat Nabi Muhammad lain 4. Dia nikah ya, yang ke-100 itu nikah, bukan merampas bini orang, bukan, nikah. Tapi kan ditegur oleh Allah. Merasa dosa, langsung. Wa ada Daud alaihissalam. Lama dhonna tuh. Ketika Nabi Daud menyangka anallah tabarahu, Allah mengujinya. Ya. Ketika Nabi Daud nyangka kalau Allah mengujinya, bukan mengujinya ketika Allah memperingati, ketika Allah menegur. Jadi sebelum Allah tegur, dia masih merasa nggak dosa. Kawin yang ke-100 itu. Nah, Allah tegur. Apa itu? Tegur, ya. Allah tegur melalui kedua malaikat itu.
Kedua malaikat bentuknya seperti manusia yang mengajukan gugatan. Ada kedua malaikat berbentuk manusia yang menjumpai Nabi Daud. Yang satu mengatakan, wahai Nabi Daud, ini saudara saya ini dia punya kambing 99. Kambingnya 99. Kambing saya atu. Ya. Nah, akhirnya diminta kambing saya. Ya udah saya kasih. Gimana itu hukumnya? Gitu. Maka spontan Nabi Daud mengatakan, ente yang udah punya 99 mau minta kambing orang yang hanya punya kambing atu, berarti ente zalim. Gitu ya. Itu jawaban apa? Nabi Daud. Udah. Kedua makhluk tadi terima kasih atas keputusan Nabi Daud meninggalkan tempat. Nah, setelahnya menghilang barulah Nabi Daud sadar gitu. Tadi itu merupakan teguran itu tadi itu ya. Oh, kalau begitu masih ada orang ke 99 lah. Baru ingat apa yang dia lakukan. Nih, itu artinya lamah tabarahu. Nah, barulah Nabi Daud istighfar ya. Istighfar nih. Istighfar rabbahu. Masyaallah ya. Kapan diterima istighfarnya Nabi Adam, Nabi Daud ya? Hari Asyura. Nah, ya. Jadi Masya Allah. Jadi nggak spontan istighfar langsung. Padahal istighfar nggak spontan diterima. Kapan diterima? Masya Allah ya. Hari Asyura tanggal 10 Muharram. Masya Allah. Itulah nggak segampang itu dosa, gara-gara iman sama Yesus saja langsung diampuni. Baik, itu istighfar rabbahu. Roki'an sambil sholat ya. Wa kharra roki'an, artinya wa kharra roki'an istighfar minta ampun kepada Allah sambil rokhara itu menjatuhkan kepala. Maksudnya apa ini? Sujud ya. Wa anaba kembali kepada Allah. Surat Shad ayat 24. Nah, kemudian terakhir Nabi Muhammad, hadza khatamul anbiya. Ini nabi yang terakhir, Muhammad. Hadza khatam Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tuh Nabi Muhammad sendiri Allah perintah minta ampun. Amara rabbahu bil istighfar lahu walil mu'minin wal mu'minat. Bahkan bukan hanya buat dirinya. Nabi Muhammad diperintah Allah minta ampun buat dirinya dan buat umat mukminin mukminat. Ya. Itu surat Muhammad ayat 19 ya. Kita lihat sendiri surat Muhammad ayat 19. Falau kana mujarradu tiga, sekali lagi, kalau seandainya semata-mata meyakini Isa itu disalib dan dibunuh ya untuk menghapus dosa ya, anak cucu Adam kalau yang beriman ya. Padal basyariyata bisul bil masih wa qatlihi lama kana lil istighfari wa taubati makna. Niscaya istighfar dan taubat yang dilakukan oleh para rasul tadi tidak ada artinya ya. Enggak ada artinya, kan udah dihapus ya. Nah, ini jawaban kita nomor 2. Ketiga, innal hududa lam yusyarri Allahu liman il ijromi pakot. Sesungguhnya al-hudud itu hukuman-hukuman ya, hukuman-hukuman bagi orang yang melanggar gitu. Hukuman bagi hamba-hamba Allah yang melanggar aturan Allah. Itu kan ada hukuman itu. Mencuri potong tangan gitu ya. Orang membunuh sengaja harus dibunuh dan seterusnya. Nah, itu hukuman-hukuman yang Allah tetapkan bukan hanya sekedar untuk liman il ijrom, bukan hanya sekedar untuk menghentikan kejahatan ya. Makanya hukuman itu ketika dieksekusi harus diperlihatkan supaya orang lain yang
berniat untuk melakukan kejahatan itu takut gitu itu. Itu namanya liman il ijram, untuk menyetop, menghentikan kejahatan. Jadi tujuannya hukuman itu bukan hanya untuk menghentikan kejahatan, tetapi untuk menghapus dosa orang yang melakukan pelanggaran itu, menghapus dosa, ya. Tuh. Jadi bukan hanya hikmahnya untuk apa tadi? Untuk menghentikan kejahatan, jangan sampai ada orang melakukan seperti itu. Bukan hanya itu aja, tapi untuk menghapus dosa yang melakukannya itu. Contoh, ya. Rajmu zani muhsan. Orang berzina sudah pernah kawin. Nah, itu dirajam, ya. Nah, tujuannya itu bukan hanya supaya jangan ada orang yang meniru perbuatannya, tapi untuk menghapus orang yang berzina itu. Jaldu ghairil muhsan. Adapun yang belum pernah kawin kalau berzina dicambuk, jaldu 100 kali cambukan. Nah, itu pun sama gitu. Tujuannya itu bukan supaya orang takut melakukan itu, tapi untuk menghapus dosa yang berzina itu. Contoh lagi, jaldul qadzib, ya. Mencambuk orang yang menuduh, orang baik-baik dituduh. Nah, itu dihukum 80 kali cambukan. Qatlul qatil tadi itu, mengkisos orang yang membunuh. Qat'u yadis sarik, memotong tangan pencuri. Ini contoh-contoh hukuman Allah. Hadhil hudud masyru'ah. Ini Allah Taala perintah menegakkan hukuman ini bukan hanya untuk jangan sampai ada orang yang meniru perbuatan menyetop, tapi litathiri murtakibiha, supaya yang melakukan itu dosanya terhapus. Min asaril khati'ati sayyi'ah, supaya dosanya terhapus akibat perbuatan yang dilarang ini. Min jarra, akibat irtikabiha amdan, karena dia melakukan sengaja, bukan karena kesalahan, bukan karena dipaksa, bukan karena lupa. Nah, kalau memang lupa itu enggak dosa, karena sengaja dosa. Untuk menghapus mesti dihukum, ya. Gitu, ya. Nah, seandainya cukup mengimani Isa itu disalib dan dibunuh, dihapus, ya. Larangan-larangan Allah walaupun dilanggar enggak perlu diapain? Enggak perlu dihukum, enggak perlu diampuni. Nah, kalau memang begitu nih peluang bagi orang yang mau melakukan kejahatan untuk, ya kan enak. Gue bunuh orang, gue mencuri, gue apa. Cukup gue beriman kalau Isa itu disalib, udah diampuni Allah. Betapa kacau balaunya dunia ini kalau nggak ada hukuman itu. Kan hukuman itu untuk mengampuni dosa. Karena udah diampuni dosanya, walaupun dia itu bersalah, berarti banyak sekali peluang untuk orang melakukan apa nih? Ya, coba jawab gitu. Ya, jawabnya mereka yang jawab, pas kita yang jawab. Iya, mereka yang jawab. Baik. 4 nih persoalan kita kepada mereka, kita bilang lagi nih. Innallaha ta'ala qad amara ibadahu bitaubah wal istighfar. Allah sendiri tadi itu perintah hambanya. Ya, tadi itu nabi dan rasul sendiri diperintah tobat. Wa wa'adahum, dan Allah janji bi an yatuba, kalau kamu tobat, kamu istighfar, aku terima. Tuh, wa yaghfiru lahum. Nah, itu banyak sekali ayat-ayat Quran yang memerintah bagi kita semua nih yang berdosa untuk segera tobat. Di antaranya ada dalam surat Nur ayat 31. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Tuh. Tobatlah kamu semua, wahai hambaku yang beriman, ya. Semoga kamu beruntung kalau kamu tobat itu. Ada lagi firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai hambaku yang beriman, ya, yang berdosa, yang bersalah, taubatlah padaku. Tapi taubatnya yang benar-benar tuh, taubatan nasuha.
Tobat yang benar-benar tobat gitu, yang murni tobat. Ya, itu. Apa artinya tobat yang benar-benar? Nah, benar-benar tobat artinya tobat yang memenuhi persyaratan. Kan tobat itu syaratnya ada 3. Yang pertama, menghentikan dosa yang sedang dilakukan, menghentikan, nyetop. Yang kedua, menyesal. Ya, ada rasa nyesal di hati. Ya, kemudian yang ketiganya, ya, tidak berencana untuk apa? Mengulangi kembali. Yaitu taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafira ankum sayiatikum. Kalau kamu tobat benar-benar, Allah ampuni dosamu. Wa yudkhilkum asarum ay wa yudkhilakum. Kalau dosa kamu diampuni, Allah janji akan memasukkan kamu ke dalam surga-surga. Tajri yang ngalir min tahtiha, di bawah istana surga. Oh, di bawah istana surga mengalir. Bukannya sungai-sungai, sungai mengalir. Oh ya, mengalir, bukan sungai yang mengalir, itu sungai itu tempatnya. Yang mengalir yang menempati sungai. Bukannya air, karena kan di surga itu sungainya bukan satu macam, bukan hanya sungai air. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai arak, ada sungai air. Ya. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang Allah kasih di surga adalah kenikmatan-kenikmatan yang memang orang kenal di dunia gitu. Ya. Orang kenal di dunia itu nikmat. Nah, itu ntar dikasih. Nah, kalau kita nggak kenal, nggak nikmat. Ada tamu, ente punya tamu orang Arab. Ya, dia nggak kenal duren, sampai ke rumah ente belain duren, nggak nikmat. Nah, karena dia nggak kenal duren, nah gitu. Nikmat di sono itu yang memang kita udah kenal, itu nikmat. Susu, air, nah itu kan nikmat. Itu apa yang kita kenal di sini, nah di sono ada. Nah itulah nikmat. Tuh, kalau udah diampuni dosa, masukin ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Apa itu nikmat? Yang memang kita kenal. Itu enak. Orang suka sama air, mana buktinya? Ya, buktinya. Ya. Nah, ada sungai, ada apa? Nah itu orang kaya, ada kolam renangnya gitu. Nah kalau ente nggak punya kolam renang, ya, pergi kemana? Ke laut. Nah itu kan menunjukkan kalau ente suka air. Nah di sana ada itu. Yauma la yuhzi. Nah, ini bukan yujzi. Titiknya harus di atas. Kho gitu, bukan jim. Ya. Yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Di hari di mana Allah tidak mengecewakan. Jadi nikmat yang Allah kasih kepada hambanya yang beriman di surga, nikmat itu enggak mengecewakan. Masya Allah, nikmat yang tidak mengecewakan. Oh, berarti kan nikmat itu sesuai dengan yang kita suka. Nah kalau yang kita enggak suka, kecewa. Ya, oh, gitu. Ya, diundang ya. Diharapnya makan nasi abriani sama kambing. Tahu-taunya apa? Nasi uduk. Nah itu kan mengecewakan. Nah, itu bukan yauma la yujzi, yauma la yukhzi ya. Allah tidak mengecewakan ya hambanya yang beriman beserta Nabi di surga gitu. Wa minat tahrim ya. Artinya suratul tahrim gitu. Ada di dalam surat tahrim. Istaghfirillah, itu tadi ayat 8 surat tahrim itu tadi. Ada lagi firman Allah. Wastaghfirullah. Nah, ini juga perintah innallaha ghafurun. Oh, nah, sekali lagi. Falau kana mujarradu i'tiqadin anna mujarradu i'tiqadi annallaha padal basyariyata bisol bisayyidil masih wa qatlihi kafian fi takfiri khotoyal bashar lama kana lil amri bit taubati wal istighfar min maknan abadan. Seandainya semata-mata kita meyakini Isa itu disalib dan dibunuh untuk menghapus dosa manusia, tidak perlu Allah perintah-perintah kita apa?
tobat dan istighfar. Buat apa? Kan udah diampuni. Nah, yang kelima, yang terakhir ini. Inna minal hikmah fi masyru'iyati sa'iril ibadatil i'tiqadiyati wal qauliyati wal fi'liyatil badaniyati wal maliyah awil ya al mukawwinati minhuma ma'an bal min abrozi. Nah ini juga kurang ro nih, jadi habis abrozi gitu, bukan abazi, abrozi ya, ro dulu baru zai ya. Bal min abrozil hikami fi ada isairil ibadat allati syara'ahu Allah taala wa bayyanaha Rasulullah sallallahu adalah tazkiyatu nafsil qaimah. Di antara hikmah Allah perintah hambanya ibadat. Saya ulangi, di antara perintah Allah hambanya ibadat ya, jadi Allah perintah kita mengikuti aturannya dan melarang menjauhin larangannya, baik itu i'tiqad ya, amal hati, ucapan, perbuatan, atau yang berbentuk harta ya, zakat kan harta ya, atau yang terdiri dari harta dan badan seperti haji ya kan. Nah itu apa hikmahnya itu ya, min abrozil hikam apa ya, apa hikmahnya itu apabila kita laksanakan perintah Allah, baik yang berupa ucapan, perbuatan yang mengandung unsur harta, apabila kita lakukan, hikmahnya apa itu? Ya, yaitu hikmahnya adalah tazkiyatu nafsin, membersihkan diri. Ya. Kalau kita laksanakan semua perintah-perintah Allah itu, baik perintah i'tiqad dan lain sebagainya, itu membersihkan diri, tathhir ruhihi, supaya ruh kita ini bersih. Ya. Liyakuna bidzalika ahlan lil malakutil a'la. Kalau jiwa kita bersih dengan taat sama Allah, maka kita menjadi ahlan tuh. Ya, apa itu menjadi ahlan lil malakutil a'la? Oh, kita pantas ya, menempati tempat seperti malaikat itu yang penuh dengan yang bersih di dekat Allah gitu ya. Nah, itulah hikmahnya kita apa? Melaksanakan perintahnya dan jauhin larangan, supaya jiwa kita kagak kotor, supaya jiwa kita bersih. Kalau jiwa kita bersih, maka kita dekat sama Allah, kan gitu, dekat sama Allah. Oleh karena itu Allah bikin aturan. Nah kembali lagi, seandainya diri kita ini yang kotor langsung bisa bersih, dengan sebab kita yakin kalau Isa itu nggak perlu pakai ibadat-ibadat, kan gitu kan? Buat apa ibadat-ibadat? Ya, jadi buat apa tuh Allah turunin Quran, turunin Taurat, turunin yang di dalam kitab suci itu kan mengandung aturan-aturan Allah. Selama Allah ampuni dengan semata-mata kita iman nama Isa di, nggak perlu pakai ibadat-ibadat, kan gitu artinya. Ya, gitu. Buat apa cara? Wah, nggak perlu ada undang-undang, nggak perlu ada hukuman, gitu kan udah diampuni, kan gitu artinya. Ya, nah ini dari mana tuh taunya kalau kita melaksanakan aturan Allah, jiwa kita jadi bersih. Nah, apabila kita melanggar aturan Allah, jiwa kita jadi kotor. Mana itu? Yaitu surat Asy-Syams ayat 10 tuh, yang sering kita baca nih, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man das. Sungguh beruntung manusia yang membersihkan dirinya dengan mentaati Allah, bukan membersihkan beriman apa ya sudah, bukan. Dan sungguhnya telah mengotori diri mandasa, orang yang maksiat tuh, orang yang taat membersihkan dirinya, dengan orang yang maksiat melanggar aturan Allah mengotori dirinya. Itulah hikmahnya Allah perintah kita mentaati, larangannya jauhin, perintahnya dikerjain. Hadza ya wal hukmus shahih fi hadzal qadhiyah. Nah, jadi kesimpulan dari apa yang telah kita jabarkan tadi ya, hukum yang benar. Nah, jadi hukum yang benar dalam masalah ini, masalah
benar, apakah benar Isa itu disalib untuk menghapus itu ya? Annaha qadiyah batilah. Nah, ini masalah yang tidak benar gitu. Keyakinan yang tidak benar. La sihhatalaha, tidak sah. Bil marroh, sama sekali. Nih. Jadi berdasarkan dalil-dalil fakta-fakta yang telah kita terangkan tadi, keyakinan seperti itu tidak benar sama sekali. La aklan wala naklan. Ya. Jadi tidak sahnya itu bukan hanya secara akal, secara pikiran, begitu juga secara naklan. Arti naklan tidak disahkan di dalam ayat-ayat suci Allah. Akal dan syariat tidak membenarkan keyakinan seperti itu ya. Nah, kalau memang tidak benar, sumbernya dari mana ini? Sumber keyakinan mereka dari mana ini sumbernya nih? Bukan dari nas, bukan dari akal yang sehat, tapi sumbernya wa mahiya illa makidatun. Oh, tipuan. Siapa yang nipu? Ya? Mereka itu ditipu, ya, ditipu, tapi tidak merasa ditipu. Nah, tipuan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ingin ya merusak agama Nabi Isa. Karena kan orang Yahudi itu memang dari awal membunuh Isa. Nah, berarti kan orang Yahudi ingin merusak agama Nabi Isa. Dabbarat bilailin. Biasanya kalau orang nipu yang ulung itu merencanakan tipuannya itu di malam hari. Iya, kan gelap tuh. Supaya enggak kelihatan. Nah, kalau di siang hari kan kelihatan. Ya. Jadi ini tidak lain adalah buah daripada tipuan yang direncanakan di malam hari. Untuk apa? Li'idlali ittiba Sayyidil Masih, untuk menyesatkan umat Nabi Isa. Ib'adihim anid-dini sahih, mereka ingin menjauhkan umat Nabi Isa dari agama Nabi Isa yang benar, ya. Alladzi yaqulu, karena Nabi Isa ajaran yang benar itu adalah menyempurnakan ajaran-ajaran nabi-nabi yang sebelum Isa. Kan Nabi Isa Bani Israel terakhir. Ya. Penyempurnaan dari agama sebelumnya. Tuh, jadi direncanain oleh orang Yahudi supaya umat Isa ini sesat. Tuh, fid dunya wal akhirah. Innaha apa itu? Ya, makratu makirin. Ini yang kedua kali. Itu kepercayaan seperti ini tidak lain adalah tipuan. Tuh. Tipuan makir, orang yang nipu, hobis yang niatnya itu jahat ya. Zahaba dhahiyatuha malayinun nasara. Nah, akhirnya yang menjadi korban. Ya. Akhirnya yang menjadi korban adalah apa? Jutaan. Jutaan umat Nabi Isa menjadi korban. Korban kesesatan. Fi kurunin adidah. Ya. Berabad-abad. Oh, ya. Sejak si Paul, nah kan yang ini si Paul nih. Paul sampai sekarang mau dari berapa? Kan sekarang udah 2200. Ya, itu kan dari lahir. Nah, jadi itu bukan dari lahir, sejak dia diangkat. Sejak bukan diangkat masih ini. Ya. Nah, sejak Hawariun meninggal dunia, kira-kira ya 2000 lah. Ya, 2000 berarti udah 20 abad. Ya. Sesat. Oh, itu akibat ya. Akibatnya adalah jutaan pengikut Nabi Isa berabad-abad jadi sesat. Innaha da'watun wadhiha ila tarkil amal. Nah, ini tidak lain nih ya, ajakan ya. Jadi keyakinan mereka ini ajakan untuk apa ya? Untuk tidak mentaati perintah Allah. Cukup kita iman sampai Nabi Isa disalib ya, menjadi bersih diri kita, enggak perlu melaksanakan perintah Allah, enggak perlu jauhin ya. Ajakan yang sangat jelas untuk ninggalin amal ibadat yang bisa membersihkan diri dari dosa. Jadi kalau kita ingin bersih dari dosa, bukan meyakini itu, melaksanakan perintah Allah, jauhin larangan. Hatta la yakunu ashabuha min ahlil malakut. Ya. Apabila kita jauh dari Allah,
sehingga kita nggak pantas deket sama Allah karena banyak dosa. Allazi yub'idu anhu ashabul arwahil khabithah. Tuh, kalau kita banyak dosa ya, nah itu diri kita kotor ya. Tuh, khabith, mulawan bi Allah syirik ya. Macam-macam syirik di hati kita dan kufur maksi. Nah, itu nggak bisa dekat sama Allah kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah dan jauhin larangannya ya. Innaha dakwah ila ta'til. Jadi apa? Ajakan untuk taktil ya. Jadi ngajak kita beriman bahwa Isa itu disalib untuk menghapus. Ini ajakan untuk kita taktil. Taktil apa? Tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjauhin larangan. Menghapus syariat Allah. Al-qu'ud anil musara' ilal khairat. Ajakan supaya kita ini tidak apa ya, duduk aja, cukup duduk aja, nggak perlu cepat-cepat melaksanakan perintah Allah untuk beramal soleh. Nah, inilah akibat kita percaya kalau Isa itu disalib untuk menghapus dosa. Nggak perlu kita ibadat, nggak perlu menjadi hamba Allah yang soleh. Nah, oleh karena itu iman seperti ini ajakan salbi, ya, ajakan negatif bukan positif. Taqtulu ma'anil khair, ajakan negatif yang membunuh segala macam kebaikan yang ada di dalam diri manusia. Ya, wa tuhyi ma'ani syarr, dan sebaliknya. Ya, iman seperti ini menghidupkan kejahatan. Ya, kan menghidupkan kejahatan. Ya, jadi orang membunuh, orang mau berzina, orang udah nggak ada masalah. Kenapa? Cukup inta iman diampunin kan gitu. Ya, jadi ngajak kita durhaka sama Allah dan ngajak kita pula untuk apa tuh? Berbuat kejahatan di muka bumi itu, ya. Takwiha untuk menghidupkan keburukan. Innaha law kanat da'watu haq. Nah, seandainya ajakan ini benar, kita beriman sama Yesus untuk menghapus. Kalau itu benar, wa mu'taqada sidqin, kalau memang itu benar gitu. Wa haqqin, kalau memang itu benar. Ya, benar gitu. Kalau memang itu benar, apa itu benar? Kalau kita iman bahwa Isa itu dibunuh untuk menghapus. Kalau itu memang benar ya. Nah, 5 lam tukor. Nah, ini ada lam mim tuh. Ya 2 dia harusnya. Ditambahin 5 lam. 5. Jadi tulisannya sama. Tapi bacaannya yang satu 5, yang kedua apa? Lam. Ya, bukan atu. Kalau memang ajakan ini benar, 5 lam tuqarrir hasyariatu sabiqah itu. Kalau memang ajakan ini benar, kenapa syariat sebelumnya? Syariat sebelumnya Nabi Isa. Siapa? Nabi Adam, ya. Nabi Nuh tadi, Nabi Ibrahim. Kok kenapa di dalam syariat Nabi Ibrahim nggak ada kita disuruh beriman sama siapa? Nah, kalau memang ini benar, ya kan nabi-nabi itu dakwahnya ya kelanjutan. Kalau memang dakwah Nabi Isa seperti ini benar, kenapakah umat-umat dulu nggak pernah nabinya suruh beriman tuh, umatnya beriman sama Isa tuh. Nanti kalau Isa lahir di dunia ya, maka waktu itu belum lahir. Nah, nggak ada kan? Nah, karena nggak ada menunjukkan ini nggak benar sih. Pahal asarat apakah dari ada asar gitu? Apakah ada dalil asar dari Nabi Nuh? Nabi Nuh tuh perintah umatnya buat beriman sama Nabi Isa. Nggak ada kan? Ibrahim nggak ada. Ismail nggak ada. Ini kan semuanya sebelum Isa. Ishak, Yakub. Jawaban ada nggak tuh ajakan nabi-nabi sebelum Isa ngajak umatnya beriman nama Isa supaya iman kalau Isa itu? Ada nggak? Lah, nggak ada. Nah, itu satu. Kemudian ada, nah ini ada 2 kan lamnya tuh. Nah, ini benar nih. Yang pertama 5 bacanya, yang kedua lam tuh. 5 lam tuh, 5 lam yuha bihar rabbu ila Musa. Demikian juga kenapa Allah tidak wahyukan kepada
Nabi Musa, kepada Nabi Harun, kepada Nabi Daud, Sulaiman. Kenapa Allah nggak wahyukan kepada nabi-nabi itu sebelum Isa agar supaya ya nabi-nabi itu nganjurin umatnya apa? Beriman kepada Isa. Nah, tuh. Bahkan dalam Quran nggak ada tuh. Ya, lam yanzil Allah fi kitabil Quran. Di Quran pun Allah nggak pernah ya perintah kita ini beriman bahwa Isa itu disalib untuk menebus dosa, nggak ada itu. Nah kemudian Nabi Muhammad nih, lima lam yuhallahu biha khatamul anbiya'i. Demikian pula kenapa Allah tidak perintah, tidak wahyukan Nabi Muhammad ya liu'allimuhana, supaya Muhammad itu ngajarin umatnya ya, ngajarin umatnya beriman kepada Isa disalibnya itu karena untuk menghapus dosa. Nabi yang wahwa Rasulullah rahmah ilahiyah. Padahal Nabi Muhammad adalah al-basyar jamati. Nah, kalau Nabi Muhammad kan untuk seluruh manusia. Ya. Ya, Rasul rahmah. Allazi qala fiha, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah utus Nabi Muhammad membawa rahmat. Bukannya Allah korbanin gitu, bukan Allah korbanin anaknya supaya rahmat kepada manusia. Jadi dapat rahmat itu bukan karena Allah ngorbanin anaknya, tapi rahmat itu karena Allah ngutus Nabi Muhammad gitu, bukan. Baik. Innahu law kana mujarradu i'tiqadin i'tiqad khata. Innahu law kana mujarradu i'tiqadi khata'in kahadza yanju sahibuhu minan nar wa yakhlud fil malakutil a'la ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin lakana inzalus syara'i wal ibadati abasan. Nah, kalau memang semata-mata ya kita iman kalau Isa itu disalib untuk dihapus dosa kita semua, itu nggak ada artinya Allah turunin syariat kepada para nabi-nabi supaya kita menjadi hamba Allah yang siddiqin wasyuhada wassalihin. Enggak ada artinya ya. Syariat itu semuanya la maknan awas, tidak ada arti abadan selamanya. Kemudian kita bilang lagi 5 sholat. Kenapa Allah perintah kita sholat? Ya. Untuk membersihkan dosa gitu. Nah kalau memang dosa kita udah bersih, udah nggak perlu sholat kan begitu. 5 siam. Nah, kenapa ente disuruh apa? Puasa. Kan katanya manto maromadhana imanan wasghufiro. Ya. Jadi ente diampuni dosa karena ente sholat, karena ente puasa. Nah kalau memang gara-gara iman sama Isa disalib udah diampuni, nggak perlu apa ya? Zakat, jihad, ya. Dan yang lain-lain lah. 5 tilkat takalif. Nah kalau begitu kita bilang faza fa'ala syaiton. Apalagi yang dilakukan oleh setan kepada kita, apalagi permainan setan sama kita. Nah itu dia permainan setan itu. Fa iza fa'alal insanu ghawi bil insanil jahil, ya. Fa iza fa'alal insanal ghawi bil insanil jahil, ya. Apa itu? Rahimaka ya Allah, ya. Rahmatuka gitu ya, rahmatuka ya Allah. Apalagi yang setan ya pengaruhi terhadap kita ini semua. Nah, kemudian yang terakhir, kata-kata terakhir ini nasihat kepada mereka, wal yasmahli, tolong maafin saya. Jadi Syekh Abu Bakar Jazairi minta maaf kepada mereka Nasoro gitu maksudnya. Ya, tolong maafin saya kulla nasrani itu. An uhammisa fi udunihi, aku ingin membisikkan, maafin ya, saya ingin membisikkan di telinga ente. Telinga ente orang Kristen maksudnya. Qailan, saya bilang begini, saya bisikin kan, aneh ngomongnya nggak keras-keras. Saya bisikin di telinga kamu wahai Nasrani, saya bilang begini, ya, kalau ente sudah tahu agama ente itu nggak benar, ankiz nafsak, selamatkanlah dirimu. Ya Abdullah minanna tuh ya. Karena kan orang yang iman kayak model begini Allah bilang kafir.
Kalau ente udah tahu kalau ini benar, ya tobat segera gitu. Tapi jangan kencang-kencang ngomongnya. Selamatkanlah dirimu dari neraka. Inqiz nafsaka min hazihi dhalalah wal jahalah. Selamatkanlah dirimu dari kesesatan dan kebodohan ini. Watlubil haqqo. Carilah kebenaran. Fi akidatika pada akidatmu dan ibadahmu kepada Tuhanmu. Litakmula alaiha, supaya kamu menjadi manusia yang sempurna. Supaya kamu menjadi manusia yang bahagia dunia akhirat. Wa kafaka ma dhallaluka. Cukuplah bagimu mereka yang telah menyesatkan engkau. Ya, cukuplah. Jadi jangan sampai generasi berikutnya ikut sesat. Cukup inti aja dah, segera tobat. Wa waratu, cukup. Ya, cukup mereka itu yang sesat. Inti jangan ikut-ikut sesat. Ya, fahajabuka anil khair. Kalau kamu masih tetap sesat, kamu akan ditutupi kebaikan. Wa abaduka min sa'ati rahmah. Allah jauhkan kamu dari rahmatnya dan surganya. Nah, ini nasihat kepada setiap mereka gitu. Nah, wassalamu alaika ma tubta wa anabta. Nah, ini terakhir ya. Assalamu alaik ya. Kan assalamu ala man taba'al huda gitu. Keselamatan kepada kamu kalau kamu tobat tuh. Kalau kamu kembali. Nah, tobatnya mereka masuk Islam gitu maksudnya. Ya. Nah, kalau tobatnya orang Kristen ditambah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa abduhu wa rasuluh gitu. Nah, itu ya. Segeralah kamu tobat, kamu selamat. Ya. Baik. Nah, udah. Nah, kemudian ada kitab berikutnya nih. Ya, insyaallah tahun depan. Ya. Wa in sa'altani fi sidqin, kalau kamu nanya, kaifa atub? Gitu. Bagaimana caranya aku tobat? Wa kaifa unib? Bagaimana aku tobat? Ya. Jadi kalau mereka itu nanya, bagaimana caranya tobat? Fa jawabi ilaik. Maka jawaban saya, baca buku saya, ya, judulnya Kaifa taslamu gitu. Bagaimana kamu masuk Islam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang panjang umur. Baik, sebagai penutup dari pengajian pagi hari ini, mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT ya, ganjar mu'alif yang telah memberikan ya untayan kata-kata yang sangat indah ya, dan kita ini semua Allah SWT berikan panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, taufik, hidayah, tetap iman. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.